Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik-baik saja ya, semoga ya. Nah, langsung aja kita mau membahas tentang mata pelajaran di mapel pemrograman dasar ya, yaitu untuk kelas 10 ya, di SMK Kota Pertiwi jelasnya. Dan di sini kita akan membahas tentang pertama-tama yaitu algoritma. Nah, di pemrograman dasar atau dalam suatu pemrograman ya, itu ada yang namanya bahasa atau sistem. Nah, ini intinya adalah yang nanti akan menjadi cikal bakalnya suatu pemrograman. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama adalah algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Sistematis berarti dirancang dan logis secara pakai logika. Intinya adalah contoh logis ya, 1 tambah 1 2, ya kan. Kalau dilempar suatu benda padat, pasti dari atas menuju ke bawah, ataupun kalau mau lempar ke atas pasti jatuhnya ke bawah juga. Itu secara logis, logik ya. Kata kuncinya adalah logis atau logik ya. Langkah-langkah dalam algoritma itu harus pakai logika, harus logis. Yang kedua, harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Tidak ada dalam algoritma itu ambigu ataupun tidak jelas. Yang ada apa? Ya program error, kayak gitu. Nah, yang ketiga harus ada mulai dan selesai, start and end, atau nggak begin and end. Seperti itu ya. Kalau di program itu biasanya begin, yang terakhirnya end. Itu begin itu mulai, end itu menyelesaikan atau akhirnya. Sifatnya pasti ya. Nanti akan kita belajar coding ya. Nah, lanjut contohnya seperti ini. Untuk apa sih yang logis itu atau logika? Seandainya ini disuruh memindahkan antara gelas A dan gelas B, itu harus ditukar nih. Cairan yang ada di B harus pindah ke A dan cairan yang A harus pindah ke B. How? Bagaimana caranya? Yang logisnya tuh seperti apa sih? Maka untuk membuat itu menjadi logis, kita butuh yang namanya gelas C. Gelas C itu gelas kosong ya. Nah, pertama-tama kita akan menumpahkan ataupun mengisikan gelas C dengan yang ada isinya di gelas A. Setelah itu gelas A akan kosong. Nah, setelah kosong, maka gelas B akan menuangkan cairannya ke gelas A. Lalu menjadi kosong gelas B-nya. Dan yang terakhir adalah langkah berikutnya, gelas C dituangkan ke gelas B. Lalu yang diminta secara program ataupun secara teknis di mana harus bertukar cairan A dan cairan B, maka sudah selesai dengan cara bantuan dari gelas C dan juga step dan sistematis secara logis. Seperti itu. Nah, setelah ada logisnya, seperti kalau kalian kalau mau bikin film ya atau bikin video yang benar, kalau mau bikin film suatu movie ya kan, nah itu harus ada step-stepnya. Kalau disebutnya, kalau misalnya nanti kalian bikin film ya itu ada namanya storyboard atau storyline. Nah, storyline-nya itu ada di itu tadi algoritmanya, penyelesaian tata caranya gitu. Setelah itu, nah setelah bikin film storyboardnya ada, tinggal syutingnya. Nah, syutingnya yaitu bikin programnya. Nah, bikin programnya gimana sih? Nah, bikin programnya itu sebenarnya kalau kalian tahu algoritma versus program. Nah, kalau misalnya program itu algoritma ditambah bahasa pemrograman, jadilah suatu program. Nah, setelah tadi ya kan ada kalian bisa bikin analisisnya bagaimana ini program jalurnya A sampai Z. Nah, itu kan bahasa kalian ya. Nah, bahasa kalian itu harus diterjemahkan jadi bahasa pemrograman. Nah, setelah jadi dari algoritma susunannya ditambah dengan bahasa pemrograman, jadilah suatu program. Kita akan lihat lagi ya. Selanjutnya yaitu poin penting. Nah, poin pentingnya adalah pertama, kalau membuat suatu program, yaitu harus di-input dulu. Contoh, walaupun itu apa ya, AI, artificial intelligence, itu harus ada inputannya. Nah, contohnya kalau kalian mau menghitung perkalian, pasti di-input dulu 2 dikali 2. Nah, diproses tuh oleh proses coding atau komputernya, CPU-nya. Nah, baru keluar tuh angka 4. Nah, sama apa aja yang diperlukan di inputnya itu, kemudian bagaimana langkah cara membuat bahan tersebut menjadi sesuatu, output hasilnya.
Contohnya di gambar yang ini ya, bisa dilihat itu apa aja bahan yang dibutuhkan, inputnya apa saja. Ya, ada bahan-bahan tepung, ada gula, ada susu, ada coklat, ada kacang, kayak gitu. Lalu kita tinggal masak. Nah, prosesnya itu dimasak, ya kan? Nah, bagaimana dimasaknya, diolahnya, ya kan? Lanjut menjadi suatu kue. Nah, kayak gitu intinya ya. Jadi, harus ada bahannya yang kita mau input, lalu ada prosesnya, cara masaknya, cara ngolahnya, cara data itu dikaji atau dieksekusi, dan juga outputnya nanti sesuai nggak dengan apa yang kita siapkan bahan dan prosesnya. Nah, contoh input itu 10 dan 6. Nah, prosesnya 10 dikurang 6. Outputnya maka hasilnya 4. Nah, seandainya suatu program ya, ini adalah pengurangan. Inputnya kita input pertama 10, input 1, input 2-nya 6. Kita diproses dah tuh. 10 dikurang 6, itu ada prosesnya tuh, ada logika algoritmanya, ada bahasa pemrogramannya, dan juga nanti akan muncul nih di end-nya atau di akhir program, outputnya hasilnya 4. Seperti itu ya intinya. Dalam suatu pemrograman itu harus ada input, proses, dan output. Lanjut. Nah, kita lihat di sini. Pertama, apa aja sih yang harus disajikan untuk di algoritma? Pertama adalah struktur English. Nah, struktur English yang kalian lihat ya di kalkulator ataupun di program apapun, itu berbahasa Inggris. Padahal komputer tuh nggak bisa bahasa Inggris loh. Nggak bisa English gitu. Nah, lalu setelah kita inginkan seperti ini, kita harus rubah dulu menjadi pseudocode. Nah, pseudocode itu artinya programming atau bahasa program. Nah, kita bisa belajar bahasa program tuh ada C++, ada Java, ada Python, banyak banget yang bisa digunakan. Intinya satu, menjalankan programnya sesuai dengan apa yang kita ingin buat dan juga sesuai dengan outputnya juga ya. Tapi sebelum membuat programnya, kalian harus tahu flowchart-nya. Nah, nih flowchart-nya. Flowchart itu apa sih? Yaitu diagram alir ataupun diagram alurnya, urutan instruksi dijalankan. Lanjut, setelah ini diselesaikan, kita akan membuat contoh-contohnya ya. Nah, gini. Tadi alur logika itu pertama adalah input, proses, dan output. Nah, hasilnya bisa dilihat sebelah kanan ini ya, menghitung perkalian. Ini bahasanya semuanya bahasa yang kita kenal. Ya, contoh English bisa kalian rubah menjadi Indonesia atau bahasa apapun yang kalian inginkan ya. Yang penting jangan bahasa kalbu aja karena nggak ngerti gitu. Nah, menghitung perkalian itu ada nih softwarenya, kita udah bikin nih bentuknya kayak gini. Angka 1, angka 2. Nah, ini kosong ya. Kayak tadi ya, kita udah input 10, 6. Nah, ternyata ini perkalian, bukan pengurangan ya. Dan hasilnya 10 kali 6 adalah 60. 10 itu adalah input angka 1 ya kan. Dan ini yang tadi abu-abu putih nih. Nah, ini angka 1 dan angka 2 nya inputannya. Kemudian perkalian nih yang garisnya warna ungu. Perkalian ini ada lambangnya sendiri ya. Kalikan dengan angka 1 dan angka 2. Dan yang hitam ini ya, ini adalah output hasil dan akhirnya selesai. Nah, sesuaikan struktur English-nya seperti ini ya. Kemudian nanti ada programnya seperti apa. Nanti kita akan lihat. Ya, nanti kan kalian harus bikin coding sendiri sih. Yang akhirnya nanti sebelum kita coding, kita harus lihat dulu map-nya, flow-nya, diagramnya, atau disebut flowchart-nya. Nah, struktur English. Sebentar ya. Struktur English di sini kita lihat cukup baik untuk menggambarkan algoritma. Struktur English adalah bahasa Inggris, namun kita bisa memodifikasinya menjadi bahasa Indonesia seperti tadi ya, angka 1, angka 2. Nah, itu bisa kalian rubah. Kecuali pemrogramannya, itu kalau itu harus ngikutin bahasa pemrogramannya, rata-rata sih harusnya English. Seperti itu. Nah, contohnya dari struktur English adalah sebagai berikut. Kita pengen mengirim foto via Messenger, bisa itu WhatsApp, bisa itu Line, bisa itu BBM. Nah, caranya adalah kita mulai dulu. Nah, kita harus mulai dong
punya niat lah ya kan, gue mau kirim via messenger nih. Kalau nggak ada niat nggak mungkin tiba-tiba kayak gitu ya kan, kalian ngelindur atau gimana gitu. Nah, program harus jelas benar atau salah, ya atau tidak. Nah, dan mulai dan selesai. Nah, di atas itu mulai, di bawah itu selesai. Pertama kita mulai ya. Apa yang kita lakukan kalau mengirim pesan? Yaitu ambil handphonenya. Entah itu handphone kalian, orang tua kalian, teman kalian, pasti ada handphonenya. Nyalakan handphonenya. Yang pasti handphonenya nyala ya. Dan yang pasti ada koneksi internetnya ya, sama baterainya ya. Itu wajib lah ya. Kemudian buka aplikasi messengernya. Kalau belum ada, download terlebih dahulu. Nah, lanjut. Setelah itu kalian akan pilih pengguna messenger yang akan menerima fotonya. Mau ngirim ke siapa Anda gitu loh. Atau mau broadcast kah, itu terserah. Setelah itu, setelah dipilih, kita chat, kita insert gambarnya. Pilih foto di galeri atau foto langsung. Yang terakhir adalah tinggal sending. Bisa pakai teks atau tanpa teks. Dan yang terakhir adalah selesai. Itu flow-nya untuk mengirim foto via messenger. Nah, yang selanjutnya contohnya adalah menghitung perkalian. Menghitung perkalian. Nah, kayak tadi ya, angka 1, angka 2 ada lambang X-nya. Itu nggak bisa dirubah ya. Itu cuma menggambarkan itu perkalian ya. Jangan sampai programnya perkalian tapi simbolnya nanti jadi tambah gitu, kembali ketuker. Jangan sampai nanti orang jadi bingung, loh ini tambah kok, kenapa jadi suatu perkalian gitu. Jadi simbolnya harus valid sama programnya ya. Nah, nanti akan ada hasilnya. Pertama kita mulai ya, kita bikin, jalanin dulu programnya, kita mulai. Kemudian kita input angka 1, angka 2-nya kita input lagi. Setelah kita input, kita masukkan ataupun klik ya kan X-nya, kalikan angka 1 dan angka 2 dan keluarlah output, yaitu di kolom hasil. Selesai. Seperti itu ya contoh struktur English-nya ya. Kalau mau ya kita bisa baca lah ya, intinya ya. Ya kita udah terjemahkan ke bahasa Indonesia juga sini. Contohnya 10 dikali 6, hasilnya kita klik dulu dan menjadi 60. 10-nya itu merupakan angka 1 dan 6-nya itu angka 2. Kemudian selanjutnya perkaliannya alihkan angka 1 dan 2, lalu ada outputnya yaitu 60. Dan pseudocode. Pseudocode itu intinya bahasa pemrogramannya adalah kode yang menyerupai kode program yang sesungguhnya. Tidak ada aturan standar penulisannya untuk dibaca manusia, bukan mesin. Nah, ini yang nantinya akan jadi lambang yang akan dimasukkan ke dalam flowchart. Nah, daripada bingung kita lihat contohnya aja ya. Contohnya pseudocode, menghitung luas segitiga. Nah, pseudocode-nya kalau di program ya kan uses CRT nanti titik koma, terus udah gitu ada lagi programnya berikutnya di bawah if ya kan, bla bla bla, alas bla 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 gitu. Itu bahasa pemrograman. Kalau pseudocode-nya itu biar membantu kalau misalnya ternyata inputan yang ada di dalam flowchart itu intinya ini alas, tinggi, luas, real. Nah, itu bilangan real. Nah, bilangan real itu bilangan nyata, yaitu dari 0 ya kan sampai nanti kalau nggak, saya lupa berapa sih batasan realnya itu ada. Pokoknya bilangan ini dimulai dari 0 ya, bilangan real ya. Tidak ada minus ya, tidak ada koma juga. Nah, output masukkan alas dan tinggi karena kita mau ngitung luas segitiga ya kan, alas dikali tinggi ya. Kemudian habis itu dibagi 2 kan rumusnya. Nah, alas dikali tinggi dibagi 2. Input alasnya berapa, input tingginya berapa. Luasnya alas dikali tinggi dikali 0,5 kan dibagi 2 ya. Nah, dibagi 2 sama aja dikali 0,5 kalau kalian ingat ya. Yang terakhir adalah output atau luasnya. Nah, selanjutnya itu pseudocode. Kita akan membahas tentang flowchart. Flowchart itu menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol standar. Nah, jenis-jenis flowchart nih contohnya kayak gini. Sistem flowchart, ada keyboard, CPU, VDU itu artinya apa? Visual Display Unit. Ya, contohnya monitor ya, ataupun proyektor. Nah, itu yang
digunakan untuk menampilkan visualnya. Terus input outputnya IO-nya yaitu disket. Zaman dulu ya, kalau zaman sekarang ada USB flash disk, ada hard disk eksternal, ada SSD eksternal, dan ada micro SD, banyak banget deh. Nah, kemudian flowchartnya tuh kayak gini programnya, ya kayak tadi kan pseudocode-nya input berapa data, JML sama dengan kosong, for K sama dengan 1 to N. Nah, habis itu input bilangan. Nah, itu kan ada beda-beda logonya ya, simbolnya beda-beda ya. Nah, kita akan belajar nih. Simbol-simbol dalam flowchart. Ini yang sering ada, yang sering muncul. Dan wajib kalian hafalkan ya. Soalnya nanti akan ada tugas untuk bikin flowchart. Nah, simbol yang pertama yang paling awal dan paling akhir ya nantinya akan muncul yaitu terminator. Bukan berarti robot ya. Terminator yaitu untuk memulai atau mengakhiri suatu program. Nah, selanjutnya yaitu ada garis alur, yaitu disebutnya flow line. Intinya nih arahnya kemana ya kan, biar tahu mau ke atas, mau ke bawah, mau ke samping. Nah, ini garis alirnya. Nah, selanjutnya ada preparation, persiapan. Contoh kayak tadi ya, ini kita akan membuat bilangan. Nah, bilangan di sini ternyata bilangannya adalah real. Nah, bilangan real ini yang akan dijadikan preparation. Kalau bilangannya bukan real, itu bisa 0,5, bisa minus, kayak gitu. Intinya ada proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah proses. Nah, ini proses yang intinya akan dilihat nih, apa sih yang akan kita hitung, kita proses, kita olah, seperti itu. Nah, yang ini adalah simbol untuk input output data. Nah, proses input output data yaitu parameternya kayak tadi. Input bilangan 1, input angka 1, input angka 2. Nah, itu menggunakan yang lambangnya kayak gini ya, kayak jajar pinjang itu ya. Ingat-ingat ya pokoknya ya. Selanjutnya ada decision, keputusan. Nah, kalau contohnya Anda mau pakai es atau tidak minuman ini? Kalau pakai es, ya kan, lanjut proses berikutnya, yaitu tambahin sedotan atau tutup. Kalau nggak pakai es ya, berarti siapin air panas. Nah, lanjut prosesnya apa? Nah, berikutnya itu disebutnya decision. Lanjut, on page connector. Nah, ini jarang banget sih sebenarnya kalau kalian awal-awal ya. Nah, ini adalah penghubung bagian flowchart yang berada di satu halaman. Nah, kalau ini di satu halaman, biasanya program berikut dengan program berikutnya dikasih penghubungnya yang kayak gini, bulat. Nah, kalau ini di off page connector. Off page connector ini di berbeda halaman. Kalau misalnya kalian bikin program ternyata next halamannya, kalau ditekan ini ganti di halaman selanjutnya. Nah, kita menggunakan nanti di flowchartnya yaitu off page connector. Nah, contoh flowchart nih. Kita lihat ya. Ini kan tadi perkalian ya, udah kalian lihat ya. Nah, bagaimana flowchartnya? Flowchartnya adalah kita terminator dulu, ya kan. Kemudian dari situ kita input datanya, input angka 1, input angka 2. Nah, itu lambang yang jajar pinjang itu ya input proses ya. Nah, inputnya sorry ya. Nah, yang apa tuh yang kotak itu prosesnya. Prosesnya setelah dapat angka 1 dan angka 2, contoh 10 dan 6. Ternyata prosesnya di sini di program ataupun kita bikin codingannya itu perkalian. Maka dari angka 1 dan angka 2 itu dikalikan. Nah, kemudian ini setelah dapat hasilnya, cetak hasil. Muncul dah tuh angka 60 di sini. Nah, selesai deh. Selanjutnya, bisa dipecah dua. Input angka 1, input angka 2. Nah, itu bisa dipecah dua. Bisa dijadikan 1, bisa dipecah 2. Intinya adalah sama. Itu cuma bedanya inputannya 1 atau 2 saja. Nah, bisa seperti ini juga. Pertama, input angka 1, input angka 2. Nah, hasilnya sama dengan angka 1 dikali angka 2. Kalau mau lebih, apa ya namanya, lebih rapih lah, lebih terpadatkan ya kan. Kalau kalikan angka 1 dan angka 2 kayaknya panjang ya. Kalau ini kan lebih singkat ya. Tergantung kalian mau seperti apa nantinya. Kemudian cetak hasil kalau sudah misalnya udah diproses, kemudian selesai. Nah, contoh flowchart lainnya yaitu, nah contoh nih, harga normal, diskon, lalu klik hitung. Nah, biasanya kita bingung nih,
harganya 2 juta, berapa sih diskon 10%-nya? Kayak gitu. Total harganya jadi berapa sih? Nah, ini kita akan lihat flowchart-nya. Pertama mulai, kedua input harga awal. Nah, input harga awalnya yaitu ada di harga normal, ya. Nah, kemudian ada diskon. Nah, diskon itu akan kita inputkan sama dengan harga normal dikali diskonnya, yaitu 100%. Nah, di sini kita akan mengkalikan harga diskonnya. Contoh 20%, kita input 20%. Nah, itu udah muncul tuh nanti. Tinggal harga normalnya berapa, dimasukin proses diskonnya, lalu nanti kita klik harga akhir sama dengan harga awal, ya. Harga awal dikurangi diskon, harga normal dikurangi harga diskon. Kenapa di sini harga awal, di sini harga normal? Tidak masalah. Nah, intinya adalah kalau di sini hanya tampilan, yang di sini program. Jadi antara program dan tampilan nggak harus sama namanya. Dan yang kedua, harga normal ini bisa pakai spasi, tapi kalau udah di program itu harus pakai yang namanya underscore, garis bawah. Itu wajib kalau di program, ya. Huruf besar dan huruf kecil itu juga berpengaruh, disebutnya case sensitive. Nah, selanjutnya kalau udah diklik hitung, akan muncul cetak harga akhir. Nah, selesai deh. Itu contoh untuk yang flowchart, yaitu hitung harga diskon. Lanjut lagi contoh flowchartnya nih, biar kalian kalau misalnya masih bingung ya. Contoh berikutnya, langkah membuat kopi. Wah, anak-anak senja nih biasanya. Anak-anak mabar juga biasanya demen kopi nih, ya kan. Yaitu pertama mulai, masukkan gula kopi ke dalam gelas. Lalu masukkan air panas, itu inputnya ya. Dimasukin kan ya. Kemudian aduk semua larut sempurna menggunakan sendok, ya kan. Nah, itu prosesnya. Kalau nggak ada sendok, mungkin pakai sasetan kopinya, atau mungkin pakai tangan sendiri kalau udah kuat dengan nahan panas ya. Lalu seandainya ada decision nih, decisionnya di sini keterangannya manis ya, bukan masis ya, sorry ya, typo ya. Kurang manis nih. Nah, kalau kurang manis ada dua keputusannya. Kalau kurang manis nggak masalah, nggak apa-apa. Ya udah, sajikan kopinya. Kan ada orang tuh, duh kurang nih, tambahin. Kalau misalnya ada juga orang yang kurang nih, nggak apa-apa lah, yang penting ngopi gitu loh. Nah, kalau misalnya nggak apa-apa, sajikan kopinya, selesai. Kalau misalnya belum manis juga, tambahkan gula terus aduk lagi, ya kan. Balik lagi nih prosesnya ke atas nih, balik lagi, ya kan. Kemudian lanjut, setelah itu cek kurang manis nggak. Kalau kurang lagi, tambahkan gula terus aja sampai diabetes dah tuh. Nah, lanjut nanti kalau misalnya udah pas ataupun udah sesuai, tinggal sajikan kopinya, selesai. Contoh berikutnya, nah ini yang tadi saya bilang kan, ini ada harga awalnya ataupun ada ketentuannya. Nah, lambang ini seperti ini ya. Nah, ketentuan yang harus ada, yang sudah harus disiapkan, udah ada duluan. Ya, kalau kita bikin kopi harus ada gelasnya, ada sendoknya, ada kopinya. Nah, kalau gula itu sebenarnya bisa opsional, bisa wajib, karena di sini ada manis ya, mau nggak mau dalam suatu penyesuaian awalnya yaitu harus ada gula, dan yang jelas ada air panas gitu ya. Sekalipun kalian mau minum kopi dingin, pasti digunakannya dulu awalnya air panas. Kalau tiba-tiba langsung air dingin kagak jadi kan. Nah, ini langsung masuk ke mulai ya. Selanjutnya, nah ini dapat diskon 20% jika belanja dari 200.000. Nah, kita akan cek dulu nih, bagaimana sih total belanjanya, apakah sudah 200.000 atau belum. Di bawah itu, di atas itu, atau pas, ya kan? Di sini lebih dari 200.000. Kalau 200.000 bisa nggak? Ya, kita lihat ya prosesnya. Nah, mulai input total belanja, ya kan? Input nih di atas nih, kolom putih yang paling awal. Jika itu lebih dari 200.000, set, ya kan? Maka diskon itu akan berlaku ya. Nah, kalau misalnya tidak, ya kan, ini ada nih titiknya, garis penghubungnya ya. Nah, cetak harga akhir ya. Kalau contoh cuma 199.000, pas dicek diskon kosong, langsung muncul harga akhir, nggak ada kolom-kolom diskon ini isi, nggak ada, kosong jadinya, 0. Nah, kalau ada, nah lebih dari 200.000, wah ternyata ada.
Nah, kalau ada, maka proses yang dijalankan adalah diskon sama dengan total bayar atau total belanja dikalikan 20 per 100. Ya, 20 per 100 ya. Nah, jadi harga akhir sama dengan total belanja dikurangi diskon. Nah, harga akhir yang hitam ini. Kemudian cetak diskon pertama, kemudian yang kedua adalah cetak harga akhir. Jadi diskonnya kecetak, harga akhirnya juga kecetak. Kalau misalnya ini nggak nyampe, maka harga diskonnya nggak akan kecetak karena nggak ada proses di sini. Langsung cetak aja harga akhir. Kalau di bawah 201 andai kata ya, karena kan lebih dari 200.000 walaupun cuma satu nilainya, 200.000 satu gitu loh, itu tetap dapat diskon 20%. Nah, kalau 200,05 ya kan 200.000,05, nah itu tidak termasuk karena bukan bilangan real seperti itu. Nah, itu aja dari saya. Tinggal nanti kalian akan membuat suatu flowchart ya. Nah, kalian harus bikin flowchart di mana akan harus ada step-stepnya seperti tadi ya. Kalian akan coba bikin flowchart. Nah, di dalam flowchart itu harus udah ada yang tadi ya. Nah, kita lihat lagi ya, apa aja ya. Nah, biar kalian ingat lagi ya. Di dalam flowchart itu harus ada 6 simbol ini ya. Ada terminator, ada garis flow line ya kan, ada preparation yang tadi ya kayak gelas kayak gitu. Ada proses, ada input, ada decision. Apa sih tugasnya buat kalian? Nah, tugasnya gampang banget. Kalian bikinlah flowchart ya pada saat kompetisi olahraga ataupun kompetisi yang kalian inginkan. Nah, harusnya berbeda-beda ya satu sama lain ya, tidak bisa sama ya. Contoh yang satu kompetisi basket, yang satu kompetisi mungkin Mobile Legend ya, yang satu kompetisi kalian mau bikin badminton, kompetisi buat paskibra, bebas. Kompetisi apapun dibikin flowchartnya. Nah, di situ harus ada yang namanya proses yang tadi saya bilang, ada terminator, garisnya, preparation, proses, input, output data, yang terakhir adalah decision. Lalu dikumpulkan menggunakan apa? Boleh menggunakan Word, boleh menggunakan PowerPoint, bebas. Nah, kalau bisa kalian pakai Microsoft Visio sih. Nah, kalau kalian tahu sih ya. Nah, terus dari situ baru kalian exporting gambar secara gambar. Tapi boleh menggunakan Word, boleh menggunakan PowerPoint, menggunakan Microsoft Visio juga boleh. Nah, terus buat kalian jangan kumpulkan di komen, tapi kumpulkan di penugasan. Ingat, jangan sampai salah. Ingat, kumpulkan di penugasan. Disisipkan arsipnya disisipkan. Kalau enggak, nanti tidak akan saya nilai ya. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah gabung di mata pelajaran pemrograman dasar. Semoga bermanfaat dan see you next lesson. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.